Kemudian tambahannya adalah yang pertama, karena dia masih bayi, kita harus memperhatikan ruangan gitu ya, suhu ruangan harus kita perhatikan. Kalaupun misal di ruang pemeriksaan ada di bawah AC, AC-nya bisa dinaikkan ke atas atau mungkin diperbesar biar tidak terlalu kena ke bayi. Kemudian kita juga ada lampu sorot. Nah, lampu sorot juga harus teman-teman perhatikan, jangan sampai pas melakukan pemeriksaan lampunya pas di hadapan si bayi. Jadi harus diingat sedikit gitu ya. Alat dan bahan sudah ada. Kalau besok responsi sesuai dengan di checklist ya, ada salam, ada ada minta persetujuan orang tua. Tapi kalau di lahan jelas kita menyesuaikan tempat kita praktek. Ada beberapa yang dia sudah rooming in, misal ibunya tidak ada masalah apa-apa, per pagi 6 dia sudah oke, sudah lebih dari 6 jam, sudah 6 jam aman, baik kita rooming in sama ibunya. Baru kalau emang rooming in kita lakukan kita minta persetujuan orang tua untuk melakukan pemeriksaan. Tetapi kalau mungkin ibunya SC dan SC-nya bukan yang erat, dia penyembuhannya masih lama, atau di rumah sakitnya memang harus menempatkan bayinya mungkin 1 kali 24 jam di ruang perinatologi dulu, ya biasanya langsung kita bawa bayi, kita lakukan pemeriksaannya. Kalaupun memang kita harus izin ke ibunya ya seperti biasa, kita sampaikan aja. Salam, sapa, Ibu, selamat siang, perkenalkan saya Bidan Iva. Di sini saya mau memeriksa anak ibu ini usianya sudah 6 jam, jadi sudah bisa melakukan pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik saya lakukan dari ujung kepala sampai ujung kaki ibu, tujuan nanti untuk mendeteksi adakah trauma pasca salin atau kelainan pada anak ibu. Kemudian nanti mungkin durasinya agak sedikit lama ibu, sekitar 15 sampai 30 menit. Apakah ibu bersedia? Rumah sakit macam-macam yang ada yang memperbolehkan ibunya untuk ikut, ada yang bayinya kita ambil. Kalau memang kita ambil ya sampaikan aja, adik harus saya bawa ke ruang pemeriksaan, ibu bisa tunggu di sini. Atau misal di rumah sakit yang memperbolehkan ya ibunya kita tawarkan apakah mau melihat atau tidak gitu ya. Setelah persetujuan, biasanya kita cuci tangan 6 langkah. Bagaimana 6 langkah? 1, 2, Setelah jari mengunci, putar jempol. Nah, selalu kita ingatkan, karena nggak diingatkan nanti bilang itu sapu gitu ya. Setelah selesai cuci tangan 6 langkah, kita siapkan ruangan. Teman-teman bisa menyiapkan meja harus biasanya kalau di rumah sakit pasti sudah ada ya meja pemeriksaan, tergantung juga jenisnya. Mungkin ada yang seperti ini, ada yang seperti di Jobsit dia sudah ada lampunya, bisa kita siapkan. Mejanya yang datar yang ada pembatasnya, jadi kalau ini sebenarnya nggak begitu pembatas ya, tapi paling nggak ada pembatas biar si anak aman. Kemudian kita siapkan kita kasih pelak, bisa dikasih pelak. Kemudian saat teman-teman menyiapkan timbangan, sekalian dibuka saja, karena beberapa ada yang lupa tidak dibuka, anaknya sudah ditaruh baru oh ya ini belum saya buka, jadi mending sekalian dibuka. Disiapkan tas alas, kemudian siapkan lampu. Oke, kalau sudah pakai handscoon dulu, kemudian kita buka. Yang pertama kita lakukan pemeriksaan antropometri dulu ya. Ke bawah kita lakukan pemeriksaan antropometri. Kita cek, semisal kok harusnya tadi udah dicek dulu ya, semisal alasnya ini dia mengurangi berat dan nanti hasilnya kurangi alasnya, misal alasnya
misal 160, jadi 0,160 bisa dikurangi. Kita timbang sekali ya. Normalnya berapa tadi? 2.500 sampai 3.000, 4.000. Nah, setelah kita lakukan penimbangan, kita lakukan panjang badan. Ingat, panjang badan berarti anak harus dalam keadaan tenang ya. Kalau dia nangis biasanya kan mancal-mancal, jadi agak sulit. Taruh kepalanya pas di sini. Nah, kemudian yang bawah adalah kita luruskan kakinya. Jadi yang kita lakukan penimbangan bagian tumit, kita pasang di tumit. Luruskan. Kita paskan. Berapa panjangnya normalnya? 48 sampai 52. Yes, setelah itu kita lakukan pengukuran lingkar dada dan lingkar kepala. Lingkar dada letakkan pas di bawah ketiak dan melingkari dada si bayi. Pastikan tidak miring. Kalau pantum ini dadanya bawah ketiaknya masih lebar ya, harusnya di sebelah sini. Tapi kalau bayi asli pasti dia bawah ketiak pas di dada si bayi. Kan kemudian setelah lingkar dada kita cek lingkar kepalanya. Lingkar kepala melingkari daerah bagian yang tertinggi sini apa? Oksipital sampai ke bawah belakang di ubun-ubun sini, kemudian melingkar lagi di dahi sini ya. Mungkin nanti kalau sama bayi asli sedikit agak susah. Setelah lingkar antropometri sudah kita lakukan pemeriksaan, kemudian kita bawa ke meja pemeriksaan yang datar. Kita letakkan di sini. Nah, kalau sesuai dengan checklist dia dalam keadaan seperti ini ya, kita lakukan pemeriksaan head to toe. Tapi mungkin besok pas teman-teman di lahan boleh semisal kalau saya ya boleh misal masih mau atas, bawahnya agak ditutup dulu karena lumayan lama ya 15 menitan dia telanjang. Kalau kita bisa meyakinkan kita memeriksanya cepat, nggak usah dikasih tutupan dulu. Tapi kalau agak lama ya kita tutup bagian bawah dulu. Oke, yang pertama kita taruh di meja pemeriksaan. Kita lakukan penilaian dulu, kalau dulu udah masuk ya. Penilaian sepintas apa aja saat dia sudah keluar di Tonus, tangis, warna kulit, gerakan sama tangisan ya. Itu tiga penilaian sepintas. Saat di meja pemeriksaan ini juga kita lakukan pemeriksaan seperti pemeriksaan sepintas tadi. Kita lihat warna kulitnya, gerakannya aktif atau tidak, atau semisal kok bayinya dia lahir prematur, teman-teman bisa menambahkan, dilihat di skor balar itu seperti ini. Nanti saya yang WA saya siapa? Nah, nanti WA saya lagi ya buat mengingatkan ya. Jadi skor balar ini tujuannya adalah untuk melihat refleksnya dia atau gerakan, bisa dibaca. Ini biasanya kita lakukan apabila bayinya lahir prematur, kita lakukan pemeriksaan tambahan. Tapi kalau dia tidak prematur, cukup dengan kita lakukan penilaian sepintas atau dengan Apgar score. Apgar score itu penilaian kita lakukan di menit pertama, kemudian menit berapa? Kelima dan ke 10 gitu. Harapannya apa sih tiga kali. Jadi harapannya kalau pas di menit pertama dia skornya jelek, di menit ke-10 dia skornya sudah bagus. Jadi target Apgar score itu adalah nilainya 10 seperti yang ada di buku checklist ya. Penilaiannya 0, 1 dan 2, 5 penilaian dari warna kulit, dari gerakan, dari tangisan, dari pernapasan dan lain sebagainya. Nah, itu
Kalau kok terindikasi, jadi normalnya itu adalah 10. Kalau ternyata Apgar skornya itu nilainya 7 sampai 9, berarti si bayi mungkin mengalami atau bisa kita diagnosa asfiksia ringan. Kalau penilaiannya 4 sampai 6 hasilnya itu dia asfiksia sedang, kalau 0 sampai 3 itu berarti asfiksia berat. Kalau mengalami asfiksia ya berarti harus dilakukan resusitasi gitu. Atau mungkin di jalan nafas, di hidung, saluran hidung dan mulutnya dia masih ada beberapa lendir dari air ketuban yang di dalam, jadi harus dilakukan penyedotan gitu ya. Jadi kita lakukan penilaian sepintas terkait dengan warna kulit, kemudian setelah kita lakukan penilaian sambil dilihat checklistnya ya, siapa tahu nanti saya terlewat. Oke, setelah kita lakukan penilaian sepintas, bisa kita lakukan penilaian warna kulit ataupun kulit si bayi. Kulit bayi ini apakah dia semua bagian tubuhnya kemerahan atau tidak? Apakah ada bagian yang berwarna biru? Kemudian kita lihat adakah lanugo itu rambut-rambut halus, rambut kecil, adakah vernix caseosa itu adalah lemak. Jadi kalau teman-teman melihat bayi yang seperti ada kayak gaji lemak putih, itu vernix. Nah itu memang terlihat sedikit kotor ya, tapi jangan dihilangkan sebelum 6 jam. Nanti saat kita mandikan, kita hilangkan pelan-pelan aja. Tapi kalaupun misal kok vernixnya banyak, 6 jam pertama pas dimandiin belum bersih, gak apa-apa, nanti di mandi selanjutnya kita bersihkan lagi. Kenapa? Itu membuat bayi hangat. Vernix itu membuat bayi hangat. Ya, kemudian kita lihat apakah berwarna kekuningan atau tidak, adakah ruam juga atau tidak. Setelah warna kulit, kemudian kita lakukan penilaian pernafasan. Pernafasan kita lihat tarikan dinding dadanya. Otomatis kalau pernafasan dia harus dalam keadaan tidak menangis gitu, dia tenang, karena saat bayi menangis otomatis pernafasan dan detak jantungnya akan meningkat. Kita lihat gerakan tarikan dadanya, pernafasan normalnya berapa? 40 sampai 60. 40 sampai 60. Kemudian setelah melakukan pernafasan, kita lakukan penilaian detak jantung dengan menggunakan stetoskop. Normalnya detak jantung masih sama ya, seperti saat di kandungan sama saat dia DJJ, jadi 100 berapa? 20 sampai 160. 120 sampai 150 kita lakukan. Kemudian setelah itu kita cek suhu tubuhnya. Suhu tubuh normalnya berapa? 36,5 sampai 37,5. Tergantung ketersediaan termometernya di lapangan ya. Kalau termometernya digital ya di ketiak. Kalau termogan bisa langsung kita taruh di atas jidatnya. Yang jelas yang sudah tidak boleh dipakai adalah termometer yang masuk ke anus, seperti diperbolehkan. Ada termometer yang di telinga itu masih boleh, termometer yang masuk ke telinga itu boleh, tapi yang di anus sudah tidak boleh. Oke, setelah kita lakukan pemeriksaan suhu badan, nah baru kita lakukan pemeriksaan head to toe dari ujung kepala sampai dengan ujung kaki. Yang pertama kita raba bagian kepalanya, kita susuri suturannya, apakah suturannya dia tumpang tindih atau tidak gitu. Kalaupun tumpang tindih kira-kira saat, tapi jarang sih mbak, kalaupun ada sutura yang tumpang tindih biasanya kalau kita gerakkan gitu dia masih bisa diperbaiki apa enggak gitu. Kalau masih diperbaiki aman gitu, tapi kalau mungkin tumpang tindih tidak bisa diperbaiki, nah itu harus kita konsulkan ke SPA ya. Kita raba suturannya adakah yang tumpang tindih atau tidak. Kemudian kita lihat adakah trauma pasca salin atau tidak. Ada 2 trauma pasca salin. Yang pertama kaput succedium. Kaput succedium itu kepala bayinya dia menonjol di sini, itu berisi cairan. Biasanya itu sekitar 7 hari atau 1 minggu dia sudah akan hilang dengan sendirinya. Kenapa bisa terjadi kaput succedium? Karena ibu kalau dia belum pembukaan 10 dia sudah mengejan, nah itu akan terjadi kaput succedium gitu. Jadi memang belum waktunya. Jadi kan ibarat kata bayinya ibunya ngejan, dia mau keluar, kemudian setelah ngejan dia masuk lagi, keluar masuk gitu kan, padahal dia belum buka 10, jalannya belum lebar banget,
Jadi terjadilah kaput succedium. Kemudian yang kedua ada trauma pasca salin itu sepal hematum, sama seperti kaput tapi isinya dia bekuan darah. Itu juga sama karena belum pembukaan lengkap, ibunya sudah mengejar atau mungkin ada dorongan si bidan ataupun kalau zaman sekarang ini nggak ada tapi dulu ada. Jadi kalau ada kaput sepal hematum karena dia ada bekuan darah di kepala, kurang lebih 2 minggu akan hilang. Tetapi mungkin karena bekuan dia bayinya ada sedikit rasa nyeri. Jadi biasanya kalau ada bekuan dari pihak rumah sakitnya akan diberi salep oles gitu yang amat untuk bayi. Ya, adakah kaput succedium atau tidak, sepal hematum atau tidak, kemudian ada kelainan bawaan atau tidak, seperti yang pertama ensefali. Ensefali itu tanpa tempurung, kemudian apakah dia mikrosefali, kepalanya lebih kecil, bisa dilihat juga tadi ya pas kita lakukan indera kepala pemeriksaan antropometer itu dia lebih kecil, atau mungkin hidrosefali, makrosefali itu sama, dia lingkar kepalanya lebih besar. Adakah encephalokel itu apa namanya, benjolan di kepala. Kemudian satunya apa ya, saya kok lupa ya, anencefali, mikrosefali, encephalokel, mbak ya, di pemeriksaan kepala. Cranial maaf ya, cranial tabes itu tanpa tempurung. Kalau yang pertama tadi pada tabes, encephalokel, mikrosefali, makrosefali, anencefali. oh iya, anencefali itu tanpa tempurung. Yang craniotabes itu dia ada tempurung tapi lunak. Maaf, kebolak-balik ya, ada tempurung tapi dia lunak. Ya, itu pada kepala. Setelah pada kepala kita turun ke mata. Mata kita periksa. Kalau mata usahakan karena masih bayi ya, nggak usah pakai apa tadi? Senter. Senter nanti untuk kita periksa telinga aja. Ya. Siapa? Ya, ini nanti kita pakai untuk periksa telinga aja. Mata kita lihat adakah strabismus atau tidak, juling antara mata kanan dan mata kiri, kemudian dia simetris atau tidak, kemudian ada katarak atau tidak, terus ada trauma pasca salin atau tidak, seperti bekuan darah di sekitar mata. Kalau di sekitar mata dia ada sekretnya, bisa kita bersihkan dengan kasa steril. Kita ambil kasa steril, kita bersihkan kotorannya. Kemudian nah di mata ini kita lihat adakah epicanthus atau tidak. Epicanthus itu lipatan di sekitar mata di sini, di atas sini ya. Jadi kalau teman-teman ada yang suka lihat drakor atau Korean gitu, ada orang yang operasi biar dia ada lipatannya ya. Ya, kalau orang dewasa is okay. Tapi kalau bayi baru lahir, kalau ada seperti itu, bisa kita lakukan pemeriksaan lebih lanjut di takutannya. Itu adalah tanda sindrom Down. Tapi tidak mesti epicanthus itu tanda dari terjadinya dia sindrom Down. Jadi harus kita konsultasikan adakah epicanthus atau tidak. Kemudian setelah mata kita turun ke hidung, simetris tidak hidung kanan dan kiri. Kemudian kita lihat adakah sekret atau pengeluaran tidak di hidung. Kalaupun ada bisa kita bersihkan pakai kasa. Setelah ke hidung kita ke mulut. Nah, ke mulut ini kita lihat mulutnya adakah apa namanya, sumbing atau tidak, hidungnya sumbing atau tidak. Kemudian saat melakukan pemeriksaan mulut, kita ganti handscoon yang kanan dengan handscoon yang steril. Kita ganti dengan handscoon steril. Kenapa? Karena kita mau melakukan perabaan di dalam mulut. Kita pakai tangan bagian terkecil kita, tangan kiri. Kita raba karena beberapa ada yang kalaupun dia sumbingnya itu sampai dalam apa tidak gitu. Jadi kita raba bagian atas, bagian langit-langit. Tapi ingat jangan terlalu masuk ke dalam, nanti anaknya sedap gitu ya. Nah, saat tadi kita meraba, sekalian kita rasakan adakah refleks menghisap atau tidak. Kemudian saat seperti misalnya oh iya ada yang menghisap, kita lihat lagi dia ada gerakan seperti menelan atau tidak. Setelah itu saat kita mau keluarkan, kita taruh ke pinggir dulu, ada refleks mencari atau apa
Tidak. Rutin. Ada efek rutin atau tidak gitu. Salah kesampaian. Nah itu untuk mulut, setelah mulut ya sudah tidak usah diganti lagi headspace-nya. Kita beralih ke telinga, simetris tidak telinga kanan dan kiri, kemudian daun telinganya adakah daging tumbuh atau tambahan atau tidak, kemudian kita lihat ada sengket atau tidak di bagian telinga, kemudian setelah itu kita cek pendengarannya atau dapat berkedip si bayi. Jadi dengan kita tepuk sebelah kiri, kalau dia berkedip atau menoleh ke sebelah kiri sudah berkedip, berarti refleks pendengarannya oke. Sebelah kanan juga kalau dia berkedip berarti refleks pendengaran dan refleks berkedip dia positif gitu ya. Oke. Nah setelah ke bagian telinga kita turun ke bagian leher. Kalau pada pasien dewasa bisa kita minta untuk menelan ya, untuk lihat adakah kelenjar tiroid atau tidak. Tapi kalau bayi cukup kita raba adakah benjolan atau tidak. Setelah leher kita turun ke dada. Nah ke dada, sebelum ke dada kita raba di bagian pundaknya dia. Adakah fraktur clavikula apa tidak? Fraktur clavikula itu adalah patah di bagian clavikula. Itu sering terjadinya karena trauma pasca salin atau saat persalinan bayinya bayi besar, kemudian dipaksa dikeluarkan tanpa teknik khusus, karena ada sebenarnya kalau bayi besar kok bahunya tersangkut, itu ada cara sendiri kita lakukan pengeluaran bayi bukan dengan APN, tapi ada cara. Biasanya nanti teman-teman akan masuk di kegawat daruratan, ada cara mengeluarkan bayi dengan bahu besar gitu. Nah itu juga bisa terjadi karena dorongan. Jadi zaman dulu kalau kita tolong persalinan, kadang kalau ibunya nggak kuat ngejen, tenaga kesehatan entah itu bidan atau apa diminta di atas ibunya didorong fundusnya. Nah itu pengeluaran secara paksa, jadi dorong fundusnya itu bisa menyebabkan fraktur clavikula. Kita raba ada fraktur atau tidak. Kemudian sama seperti saat kita melakukan penilaian pernapasan ya, kita lihat tarikan dadanya dalam atau tidak, karena saat bayi bernafasnya susah itu pasti tarikannya akan dalam atau kurang dari berapa tadi minimalnya 40 sampai 60. Kurang dari 40 kali per menit itu dia tarikannya dalam. Kalau dia tarikan dalam itu harus kita curigai mungkin ada pneumonia neonatorum ya, ada pneumonia. Jadi kita cek apakah tarikannya dia dalam atau tidak, kemudian kita lihat putingnya simetris tidak kanan dan kiri, kemudian sudah menonjol atau belum. Setelah ke dada kita turun ke perut bisa kita raba adakah benjolan atau tidak, kemudian kita boleh lakukan ketukan, tekan perkusi apakah perut si bayi kembung atau tidak, kemudian kita cek tali pusatnya ada infeksi atau tidak. Ada infeksi tali pusat Kulit merah, keluar cairan, bau tidak sedap. Kita lihat tali pusatnya adakah di sini infeksi atau tidak. Setelah ke perut kita ke ekstremitas atas atau ke tangan si bayi. Kita cek apakah simetris atau tidak, sama panjang atau tidak, kemudian fleksi atau tidak, kemudian kita lihat jari-jarinya apakah lebih dari 5 polidaktili ya, apakah lebih dari 5 atau polidaktili tidak, adakah sidaktili atau tidak, sidaktili itu menempel, ada yang menempel atau tidak, kemudian kita lihat ujung kukunya adakah kerapuhan atau tidak, atau medisnya apa coba dicek yang di ekstremitas atas paronychia itu seperti mungkin teman-teman pernah jadi di bagian kuku ini rapuh atau di bagian pinggirnya sini agak sedikit memerah. Kalau teman-teman pernah seperti itu berarti teman-teman kurang cairan. Jadi dia kurang cairan, jadi harus minum yang banyak gitu. Begitu pula bayi, biasanya dia terjadi kerapuhan di kuku itu saat dia lahirnya serotinus atau lebih dari 41 minggu gitu ya, 40 dia otomatis saat dia lahirnya sudah di luar di atas HPL jauh, otomatis air ketubannya dia akan berkurang. Nah, jadi mungkin akan ada kerapuhan di situ. Kita cek, kemudian kita lakukan kita coba tangan kaki ini ada refleks menggenggam atau tidak. Kalau ada sini biasanya ada positif, nanti dia akan menggenggam.
Kemudian setelah itu kita coba uji tonic neck reflex. Jadi tangannya kita gini kan, satu ditegangkan, satu ditekuk. Kalau dia menengok ke kiri atau menengok ke tangan yang panjang, tonic neck reflexnya positif. Kiri kemudian ke kanan. Kalau dia menengok ke tangan yang panjang, berarti tonic necknya positif. Kita tengok ini, kita lepas seperti ini. Itu untuk ekstremitas atas. Setelah ekstremitas atas, kita turun ke genitalia ya. Genitalia kita lihat kalau bayinya laki-laki, kita lihat tesnya sudah turun ke skrotum atau belum, dua-duanya kanan kiri sudah turun atau belum. Kemudian kalau dia perempuan, kita lihat dari klitoris, labia mayor, labia minor. Labia mayor menutupi labia minor apa enggak. Kemudian setelah itu kita iringkan, kita cek punggungnya adakah sklerosis atau tidak, bisa kita raba. Kemudian kita lihat anusnya bolong tidak anusnya. Kalau dulu masih ada colok dubur, kalau sekarang tidak boleh. Jadi kita lihat aja, kalau nggak ada anusnya, kemungkinan dia mengalami atresia ani, kelainan bawaan gitu ya. Kalau ada anusnya, oh ya sudah ada anusnya. Terus kemudian setelah itu terakhir kita lakukan pengecekan pada ekstremitas bawah sama. Kita lihat, kita raba simetris tidak, sama panjang atau tidak. Kemudian kita lihat kukunya polidaktili, sidaktili atau tidak, ada kerapuhan atau tidak. Kemudian kita lakukan uji Barlow dan uji Orto. Mungkin nanti teman-teman bisa lihat di YouTube ya. Jadi pertama kita bisa lakukan uji Barlow. Uji Barlow itu tangan kiri kita megangnya seperti ini ya. Jadi megangnya di tulang panggul, kita pegang tangan kiri. Kemudian tangan kanan ini kakinya kita angkat 90 derajat. Kemudian kita lakukan tekukan ke dalam, setelah dalam angkat 90 derajat lagi, turunkan. Nah itu kalau dia ada dislokasi panggul atau dislokasi di daerah tulang di sini, dia akan ada bunyi klop gitu. Jadi kita angkat 90 derajat, kita masukkan ke dalam, selesai. Begitu pula kalau sudah yang kiri bisa ke yang kanan bergantian. Kita naikkan 90 derajat, kemudian kita masukkan, kemudian angkat lagi, turunkan. Itu untuk uji Barlow. Kalau uji orto sama, tetapi karena orto kita keluarkan, jadi bisa kita pegang dua-duanya. Jadi kita pegang 90 derajat, kemudian kita buka keluar 90 lagi, kita turunkan. Itu ya. Kalau pakai pantul memang sedikit sulit ya. Jadi nanti paling teman-teman kalau responsif dipentokan biar bisa mengangkat dua-duanya gitu. Tapi kalau ke bayi benar bisa gitu, karena dia benar berat. Itu uji Barlow dan uji orto. Nah setelah selesai kita pakaikan kembali pakaiannya, kita pakaikan, kemudian setelah kita pakaikan kita beberes semua, baru kita sampaikan hasilnya ke ibu bayi. Nah, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Ibu, kalau ada distorsia bahu atau tadi di pinggulnya ada kelainan, itu nanti pas bunyi klek gitu, DBI-nya nangis nggak Bu? Kemungkinan iya, sakit kan. Ibarat kata kalau distorsia bahu itu ada patah tulang clavicula, pasti dia akan menangis gitu, sakitan gitu dengan bunyi dislokasi dari panggul. Ya, yang perlu teman-teman perhatikan juga sesuai dengan yang checklist ya saat sudah selesai. Ingat, jangan melepas handscoon sebelum teman-teman selesai membereskan alat dan membersihkan atau merapikan bayi ya. Jadi kalian udah lepas handscoon baru kok masih ada yang belum dirapikan, ya berarti nanti terbolak-balik ya. Jadi ada penilaian, kayaknya ada ya di bagian bawah, urutnya berarti nggak urut. Tuh, kemudian askap ya, dokumentasi soal seperti sebelumnya, berarti acuan teman-teman adalah di 6-24 jam. Jangan pakai hari, 0 hari jangan. Pakailah 7 jam, 8 jam monggo, atau 23 jam juga boleh gitu. S bisa teman-teman buat, misal contohnya ibu mengatakan telah melahirkan anaknya 6 jam yang lalu secara normal, boleh. Terus O-nya, ingat karena kita melakukan pemeriksaan fisik, jangan
memberikan hasil dari pemeriksaan fisik masuk ke O. Karena kalau dia masuk ke O, ngapain melakukan pemeriksaan fisik gitu ya ke agen. Jadi O-nya sepintas aja, seperti boleh teman-teman O-nya dimasukkan 3 penilaian sepintas boleh teman-teman masukkan tinggi badan, berat badan aja boleh gitu. Terus gitu, terus kemudian asesmennya jangan menyampaikan asesmen bayi Nyonya A lahir 6 jam yang lalu dengan persalinan normal, no, bukan seperti itu ya. Jadi semua asesmen itu formatnya sama. Bayi Nyonya A usia berapa, kalaupun pasiennya selain di hamil ya, selain di anak misal hamil atau misalnya ya Nyonya A GPA atau PA umur gitu. Jadi jangan bayi Nyonya A melahirkan 7 jam yang lalu. Jadi bayi Nyonya A usia 7 jam atau umur 7 jam dengan saat persalinan normal dengan SC. Kemudian P-nya ya melakukan pemeriksaan fisik. Jadi P-nya itu kita lakukan karena usianya dia belum lebih dari 24 jam. Kita lakukan pemeriksaan fisik. Melakukan pemeriksaan fisik Nyonya A dengan hasil apa? Hasil tidak harus normal ya. Besok kalau misal teman-teman responsi mau menambahkan dengan hasil terjadi dislokasi pada bagian tulang panggul. Berarti setelah itu boleh jadi tidak harus normal ya. Mau dislokasi boleh atau dengan hasil refleks saking negatif itu juga boleh, tidak harus normal. Besok responsi berapa? 13 ya? 13 anak ya? Responsi besok minta tolong disiapkan 3 set sekaligus ya. Jadi nanti teman-teman insya Allah sudah terbiasa ya, responsi satu di dalam ruangan 1 orang. Jadi siapkan, ini ada 2 dipakai semua, nanti yang 1 pakai meja biasa nggak apa-apa. Siapkan 3 set, kanan kiri bagian sini ya. Yang penting nanti di set